Nih, yang mau lihat dan juga butuh contekan kolam natural terbuat dasar dari terpal, bukan dari beton, nih dari Aceh. Kolam yang natural dan asri, indah. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di The Rians di konten Koi 89. Biasa kita ngebahas soal dunia ikan koi, kolamnya, dan budaya lain-lainnya. Nah, seperti biasa nih, di konten kali ini gue masih soal liputan kolam lagi yang indah-indah dan asri-asri dari seluruh Indonesia. Nah, di seri ini gue ngeliput nih, punya kesempatan punya seorang dokter muda nih dari Aceh. Wih, Tengku apa tuh Uku nih? Namanya Dr. Yasser. Keren banget sih. Ini kolamnya rekomendasi buat lu yang suka gaya-gaya backyard pondnya Eropa maupun Amerika. Maksudnya gaya-gaya Eropa dan Amerika itu gini loh. Di Amerika sama Eropa kan buat kolam tuh mahal banget. Biaya tukangnya, biaya jasanya, dan biaya materialnya berkali-kali lipat daripada di Indonesia. Di sana servis motor aja hitungannya per jam dan mahal, bisa jutaan. Apalagi kolam ya. Mungkin di sana yang punya kolam kebanyakan orang-orang kaya banget baru bisa punya kolam. Kalau di Indonesia enggak dong. Kita semua orang bisa bangun kolam dari yang murah, sedang maupun mahal. Nah, gayanya kolam si Mas Yasser ini, Mas Dr. Yasser ya, itu natural. Dia pakai gaya-gaya Eropa dan Amerika backyard pondnya, yaitu menggunakan terpal. Jadi dia ini bukan kolam beton loh. Jadi nggak digali di beton gitu, di semen, no. Digali tetap, lalu dikasih terpal. Nah, yang digunakan dengan Dr. Yasser ini adalah terpal tambak. Dia lebih tebal dan lebih capek emang ngurusinnya. Kalau yang di Amerika tuh terpalnya tipis, tapi tetap waterproof dan juga kuat. Yang ini juga kuat, tapi tebal banget kata si Dr. Yasser. Nah, kolamnya disusun dengan batu-batu kali dan tanamannya bagus-bagus, asri banget. Jadi natural pond. Dia menggunakan 2 pompa air, lalu menggunakan 1 aerator kalau nggak salah. Ikannya ada yang lokal, ada yang impor. Luas kolamnya 5x3 meter. Bagus banget sih. Jadi buat lu yang pengen buat di belakang rumah lu kolam ikan koi dengan konsep natural dan juga menggunakan terpal aja, nggak menggunakan semen dan juga dicor atau beton, tentunya kan bisa ngirit dananya tuh. Wah, lo harus coba dan bisa nyontek kolamnya Dr. Yasser ini. Tapi gue sedikit review nih ya. Review ini cuma bertukar pikiran lo buat Dr. Yasser. Yang gue lihat di kolamnya ini, batu-batu di pinggirnya yang di agak dalam tadinya lengkap. Sekarang memang beliau angkat nih karena alasannya dia takut ada bom amoniak karena banyak kotoran ikan atau feses ikan koi yang nyangkut di sana nggak kesedot ke bottom drain. Nah, saran gue sih buat Dr. Yasser dibuat lagi tuh mas dalamnya, jadi asri banget. Soal bom amoniak dan lain-lainnya, kan lu bakal buat chamber filter baru di atas kan. Insya Allah kolam lo jadi lebih bagus lah. Sistem flow airnya ya, kadar amoniaknya jadi nggak terlalu tinggi. Dan apalagi saran gue ya, saran gue dalam punya Mas Yasser kan 80 cm nih. Kalau saran gue sih kalau bisa harusnya ke depan 1 meter minimal banget mas. Tapi ingat, every pond is a good pond. Semua kolam sebenarnya mau dalamnya gimana kek, mau bentuknya gimana kek, ya kolam bagus. Kalau ada yang ngomong kolam koi lu jelek, buat gue sih salah total ya. Karena kolam koi itu gimana bentuknya bagus. Yang paling utama adalah selain memang harus memenuhi standar sih, tapi adalah gimana cara kita merawat ikan koi kita. Semua kolam kalau dirawat dengan sepenuh hati, serius, rajin backwash, kalau sakit diobatin, mencermati ikannya dengan baik, setiap hari, setiap minggu, obat-obatan disiapin, garam ikan kalau hujan dikasih, dan lain-lainnya deh. Itu pasti akan menjadi kolam yang bagus. Gitu aja ya.
Thank you nih buat Dokter Yasser dari Aceh sudah membantu meliput kolamnya. Dan buat lo teman-teman, gue izin video yang liputannya tentunya nggak akan sejernih gue ngomong seperti ini, karena kita kirim-kirimannya lewat WhatsApp karena lagi corona dan juga jauh, Bo. Dia di Aceh, gue di Lampung. Jadi mohon maaf kalau kurang jernih. Dan teman-teman bantuin gue dong, di subscribe channel YouTube gue The Rians. Subscribe lo, insya Allah bakal ngebuat gue semangat dan juga jadi bahan bakar buat gue untuk terus membuat video-video tentang tips tentang ikan koi, tentang kolamnya, tentang budaya merawat ikan koi dan ikan koi sendiri, dan juga tentang review kolam-kolam dan juga pakan beserta peralatan ikan koi dan kolamnya. Ya, kalau lu subscribe itu sangat membantu gue sekali. Ayo, selain di subscribe, dibagiin ya. Bukan biar gue terkenal, tapi biar banyak berbagi kita ke teman-teman. Semoga yang amatiran miara koinya seperti gue sama-sama belajar, kita menjadi lebih master, lebih bagus. Cheers, salam Nasigoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir. Saya salah seorang penghobi koi dari Aceh. Kebetulan saya berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, wilayah barat dekat Aceh Barat, Melabuh. Jadi saya mempunyai kolam koi yang ya begini. Kolam koi natural sih kalau menurut saya. Kolam ini ceritanya itu saya suka lihat-lihat, nonton di YouTube di Eropa, yaitu ada namanya channel Backyard Pond. Jadi orang-orang yang membuat taman di belakang air, waterfall sih intinya waterfall. Jadi membuat taman dengan waterfall dan kesannya sangat natural. Jadi makanya saya terinspirasi dari itu, makanya saya buat kolam ini. Kolam ini bukan kolam beton tapi kolam terpal. Persisnya itu kolam terpal HDPE yang berasal dari yang biasa dipakai untuk tambak-tambak. Nah, pembuatannya sih sangat mudah, sangat simple. Ini pada dasarnya cuma digali aja, Kebetulan saya nggak ada kerjaan. Meskipun saya emang nggak gila ya, saya seorang dokter bedah kok gali kolam sendiri. Ya itu hitung buat hitung keringat. Jadi saya gali sendiri, kemudian dibantu kawan, saya bantukan. Terpalnya lumayan tebal, 0,5 mili. Jadi butuh berapa orang untuk menariknya dan sangat kaku. Beda dengan terpal yang ada di kolam Eropa. Terpalnya itu sangat lembut dan nggak bocor, nggak mudah bocor. Nah, karena terinspirasi itu saya buatlah kolam ini. Sebenarnya saya punya kolam sih di depan, kolam beton dengan chamber lengkap dengan chambernya. Jadi intinya udah ada, cuman karena pas isi air anak-anak pengen jadi kolam renang, udah jadi kolam renang. Makanya saya buat ini satu lagi untuk menyalurkan hobi koi saya. Nah, dan makanya di sini bukan lebih ke tanaman dan waterfall. Ini kebetulan lagi saya perbaiki chambernya. Yang sebelumnya saya pakai sistem wetland filter, itu yang di atas itu. Kemudian karena kotorannya sangat padat, susah untuk membersihkan untuk backwash, makanya saya rubah. Karena efek dari backland ikan saya sering flashing. Saya lihat apakah mungkin karena kutu atau cacing atau parasit yang ada di kolam ya, karena nggak terlalu bersih sistem wetlandnya, karena cuma mengandalkan batu koral dan tumbuhan-tumbuhan seperti daun talas. Nah, ini
tanaman-tanaman ini saya dapati dari baca-baca dan lihat di internet juga. Makanya saya lihat apa jenisnya, apa yang cocok di air, makanya saya coba. Seperti pohon namanya pinang ya, lupa saya namanya. Ini saya coba-coba aja, saya taruh di batu, di ember yang dibolong-bolongin, tumbuh dia, padahal full di air dan sangat lebat. Kemarin sebelumnya cuman 3 batang, bawahnya itu ada iris, namanya iris kuning. Kemudian yang lain-lain itu tanaman-tanaman ya penghias lah, warna-warni. Dan kolam saya itu dalamnya itu sekitar ada berapa step. Yang paling tengah itu dalamnya itu sekitar 80 cm. Kemudian ada step kedua itu sekitar 60, yang terakhir yang step ketiga itu 40. Dan saya berikan beberapa batu. Sebenarnya full pertamanya itu saya tiru full seperti punya di Eropa. Jadi semua saya taruh batu. Cuma saya lihat di endapan di situ ada kekurangan dan kelebihan. Di sela-sela batu saya takutnya terjadi bom amonia karena kotoran-kotoran konya tidak full terangkut ke filter. Makanya ini saya rubah, saya keluarkan batunya, tinggal beberapa untuk pemanis aja. Sebenarnya inilah dia kolam saya dengan waterfall. Cuma waterfallnya lagi saya perbaiki filternya. Kolam saya ini punya 2 pompa lumayan besar, 20.000 sih. Satu itu waterfall, satu ke chamber biru, tong biru. Nah, ikan koi saya ini ada yang impor, ada yang lokal. Tapi yang besar-besar ini yang udah ukuran 50-55 cm ini lokal semua ini. Yang impor belum saya beli, masih ukuran. Ada satu yang Tiro ini yang lumayan besar, saku Tiro impor. Yang lain ya campur-campur lah, total 25. Inilah kolam saya, kolam murah, kolam simple, yang penting bisa menikmati taman dan air terjunnya, jatuhan airnya. Udah, menurut saya seperti itu aja udah buat hati senang. Kalau dilihat dari samping di atas gazebo, nah ini tempat favorit saya nih, bisa menikmati koinya dari atas. Nah, ini dia kolamnya, cuman itu lagi saya perbaiki filter, jadi filter chamber. Disinilah waterfallnya. Nah, kolam murah, kolam terpal aja, tapi insya Allah tahan sampai, garansi pabriknya sih sekitar 10 tahun katanya. Mudah-mudahan lah. Yang penting hobi memelihara koi bisa tersalurkan. Mungkin demikian ulasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin meniru. Intinya pakai terpal, gali, langsung pakai terpal murah, pakai filter, udah. Saran saya jangan wetland filter, dirubah aja jadi modifikasi kolam terpal plus filter chamber, tapi filter chambernya 1 meter di atas kolam. Enggak apa-apa, yang penting chamber mudah di backwash. Terima kasih Mas Rian atas undangannya dimasukin ke vlognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.